Selamat pagi pemirsa, saya Alisa Andayani melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Senin 20 Maret 2023, tengah dilaksanakan sidang promosi doktor oleh Saudari Surfiana SPMSI, mahasiswa program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Unila dengan judul Pengembangan Teknologi pengolahan ubi kayu menjadi pati dan tepung ubi kayu termodifikasi sebagai upaya peningkatan efisiensi sumber daya dan produksi bersih. Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukribanua MSI, Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MS, dan juga promotor Profesor Dr. Engineering Udin Hasanuddin MT, Kopromotor 1, Dr. Insinyur Tanto P. Utomo MS, Kopromotor 2, Dr. Insinyur Siti Nurjanah MSC. Sidang ini menghadiri penguji eksternal yaitu Dr. Insinyur Sarono MSI dan penguji internal Profesor Dr. Insinyur Murhadi MSI. Dapat kami informasikan bahwa tujuan penelitian yang telah dilakukan ini ialah kajian pengembangan teknologi pengolahan ubi kayu secara terintegrasi menjadi pati dan tepung ubi kayu termodifikasi. Melakukan identifikasi karakteristik pati dan ubi kayu termodifikasi serta kajian terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya ubi kayu dan beban pencemaran yang dihasilkan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Dr. Surfiana merupakan doktor ke-17 yang dihasilkan oleh program studi ilmu pertanian, Fakultas Pertanian Lampung. Kemudian disertasinya juga cukup luar biasa karena prosedur dan proses pembuatan tapioka dan tepung singkong itu berjalan bersamaan secara simultan. Intinya adalah bahwa dengan adanya proses yang bersamaan ini, banyak efisiensi yang bisa dihasilkan. Kemudian produk-produk yang dihasilkan ini tidak menimbulkan perpecahan antara pengusaha dengan masyarakat petani, dan mudah-mudahan kebutuhan terhadap bahan baku singkong ini akan tetap tinggi, yang pada akhirnya mudah-mudahan harga singkong ini bisa bertahan dalam harga yang layak, yang pada akhirnya pendapatan petani singkong itu bisa tetap meningkat dan kesejahteraan juga bisa dioptimalkan. Pertanyaan berikutnya, adakah harapan Bapak pasca sidang promosi dokter ini, Pak? Ya, alhamdulillah tadi saya sampaikan kita sudah menghasilkan doktor yang ke-17, Dr. Surfiana. Kedepannya insya Allah bagi para calon mahasiswa doktor atau S3 yang bergerak di bidang pertanian, kita siap membantu sehingga kualitas sumber daya manusia baik di Unila maupun di perguruan tinggi yang lain, khususnya di Provinsi Lampung, ini bisa terus meningkat, dan kita siap untuk menyiapkan itu, membackup itu. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari Fakultas Pertanian Lampung, khususnya program studi ilmu pertanian, ini bisa kita tingkatkan. Terima kasih. Saya pikir judul disertasi ini merupakan suatu terobosan. Terobosan untuk pengembangan industri berbasis singkong di Indonesia, bahkan ya di dunia. Ya. Kita jangan hanya terpaku pada produk utamanya tapioka, tapi kita harus membuat tapioka yang cocok untuk tujuan tertentu. Misalnya cocok untuk buat kerupuk, cocok buat pempek, buat puding dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan dengan modifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, industri tapioka juga harus ramah lingkungan. Yang ke depan itu harus ramah lingkungan, nggak bisa lagi mencemari lingkungan dan sebagainya. Gitu. Ya. Pertanyaan kedua, harapan Profesor pasca sidang promosi ini diselenggarakan? Ya, harapannya kalau dari Unila tentunya kita menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat ya bagi pengembangan ilmu dan teknologi, bagi pengembangan institusi tempat dia bekerja, dan tentunya ini membangun jejaring, membangun network antara Unila dengan institusi lain yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi pengolahan singkong, ya artinya industri berbasis singkong. Ya, gitu.
Kita tahu bahwa komoditas ubi kayu merupakan salah satu prioritas dari Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk negara penghasil ubi kayu ketiga di dunia setelah Nigeria dan Thailand. Dan Provinsi Lampung itu merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, selama ini produk olahan ubi kayu itu berupa pati ubi kayu atau yang dikenal dengan tapioka dan tepung ubi kayu. Itu dihasilkan secara terpisah. Jadi kalau menghasilkan produk pati ubi kayu, maka tepungnya itu biasanya berupa onggok, ampas basah, itu dikenal sebagai produk sampingan. Kemudian kalau ingin menghasilkan tepung ubi kayu, maka patinya sebagai produk sampingan. Nah, ini diupayakan menghasilkan dua produk secara sekaligus di dalam satu proses produksi, menghasilkan pati ubi kayu dan tepung ubi kayu, dan itu dilakukan dengan motif modifikasi. Jadi dihasilkan pati ubi kayu termodifikasi dan tepung ubi kayu termodifikasi. Jadi itu, sehingga mudah-mudahan dengan pelaksanaan teknologi pengolahan seperti ini, efisiensi sumber daya yang digunakan itu menjadi lebih efisien. Dalam hal ini adalah penggunaan bahan baku ubi kayu singkong dan bahan pembantu air yang digunakan dalam proses produksi. Serta limbah yang dihasilkan akan menjadi lebih sedikit, sehingga mengurangi beban pencemaran ke lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tadi harapannya udah masuk ke jawaban. Ada harapan lain Bu selain yang tadi telah Ibu sebutkan? Jadi harapannya dengan dihasilkannya, dikembangkannya pengolahan ubi kayu secara terintegrasi, paling tidak kita akan meningkatkan nilai ekonomis dari ubi kayu, sehingga tidak ada produk sampingan. Kedua-duanya adalah produk yang dipentingkan, dan tentunya sifat karakteristiknya memiliki sifat dan karakteristik sendiri, sehingga bisa diaplikasikan juga tersendiri kepada berbagai produk olahan pangan. Demikian juga limbah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit sehingga mengurangi beban pencemaran ke lingkungan. Mudah-mudahan dengan pemanfaatan teknologi ini akan meningkatkan pendapatan dari petani ubi kayu, secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Itu sih, terima kasih. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Alisa Andayani dan kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.